أيها النبي والكوكب Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan membaca dua kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Lisaliki Thariqil Akhirah, mengawali majelis kita ini berbicara tentang faedah daripada niat. Jadi niat adalah perkara utama yang penting, bahkan paling penting untuk diperhatikan sebelum kita melaksanakan segala macam aktivitasnya. Maka betapa besar fungsinya niat itu sehingga bisa menyebabkan seseorang itu karena niatnya ia bisa kekal di dalam surga. Itulah yang akan kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita melihat tentang faedah niat. Penting untuk kita tahu, sebab dengan niat yang benar dan karena adanya niat, orang senantiasa semangat dalam ibadah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'mini khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu dengan niat karena Allah, maka sungguh niatnya itu lebih daripada amal yang ia kerjakan. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi bersabda, niyatul mu'mini khairum min amalihi. Sungguh niat seorang mukmin itu adalah lebih baik daripada amalnya. Kenapa demikian? Wa dzalika li anna niyata la riya'a fiha. Hal tersebut dikarenakan sesungguhnya niat seseorang itu tiada ada riya di dalamnya. Kalau amalnya bisa saja riya, tapi kalau niatnya enggak ada yang tahu. Jadi riya itu identik dengan sesuatu yang bisa terlihat. Andai seseorang melakukan sebuah amal, niatnya tidak kelihatan, amalnya kelihatan. Niatnya itu, kalau niatnya karena Allah, maka tidak bisa niat itu disusupi oleh riya. Adapun amalnya itu sendiri adalah sesuatu yang sudah dijadikan dalam bentuk gerak oleh tubuhnya yang ada kemungkinan dilihat manusia. Nah, sesuatu yang dilihat manusia itu tidak menutup kemungkinan akan disusupi oleh namanya riya. Maka niat itu sendiri lebih baik dari amalnya. Salah satu yang menjadi sebab adalah karena riya itu bisa masuk pada amal, sedangkan niat tidak ada riyanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qila fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan mengenai pengertian ataupun makna yang terkandung di dalam sebuah hadis Nabi, niyatul mu'mini khairum min amalihi, bahwa niat seorang mukmin, ya, niat kita ini orang beriman, niatnya khairum min amalihi, adalah lebih baik daripada amalnya. Kenapa demikian? Kita lihat keterangannya. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, yakni orang beriman, yakhludu fil jannati, akan masuk ke dalam surga, wa in ata'allaha madata hayatihi faqat. Sesungguhnya orang mukmin itu akan masuk ke dalam surga kekal abadi, enggak ada batasnya. Meskipun ia melaksanakan ketaatan kepada Allah hanya sebatas umurnya saja.
Ini kelihatannya kan kurang adil ya. Orang ibadah cuma 60 tahun maksimal, tapi kok dikasih surga nggak ada batasnya. Kalau kita ini dipanjangkan Allah umur kita umpama sampai 100 tahun, kemudian kita mulai ibadah, katakanlah taat itu sejak umurnya 20 tahun umpamanya, maka kita ibadah kepada Allah itu hanya dalam waktu 80 tahun. Hanya 80 tahun kita ibadah kepada Allah, taatnya. Tapi kok bisa diberikan Allah ganjaran surga, kekal di dalamnya. Ibadahnya cuma sedikit. Itu kalau orang yang panjang umur. Bagaimana kalau orang yang umurnya itu hanya 20 tahun? Dia balik umur 15 tahun umpama. Berarti dia taat kepada Allah itu yang dihitung sebagai suatu kewajiban hanya 5 tahun. 5 tahun dia taat kepada Allah, tapi orang ini akan Allah berikan ganjaran surga selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Seperti itu orang mukmin. Jadi innal mu'mina yadkhulu fil jannati wa in ata Allah madata hayatihi faqad. Jadi orang mukmin akan masuk ke dalam surga, kekal abadi di dalamnya. Kalau udah masuk ke surga, nggak akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masa yang tiada terbatas itu, tiada bisa dihitung lagi, kekal. Meskipun taatnya kepada Allah hanya sebatas umurnya, ya umur masing-masing, li'anna niyata, karena sesungguhnya niat seseorang itu, li'anna niyatahu, karena sesungguhnya niatnya ia seorang itu, annahu law baqiya abadal abadi lastamarra 'alal iman. Karena niat seseorang itu betapa dahsyatnya. Umurnya memang Allah kasih hanya beberapa tahun, terbatas umurnya. Tapi orang beriman, andainya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dia umur yang abadi, maka pasti dia berniat akan taat kepada Allah pun abadi. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ia balasan, fajuziya ala zalika bil khuludi fil jannati. Maka dengan hal yang demikian itu, yakni niat seseorang itu, maka ia diberikan Allah balasan di dalam surga selama-lamanya, yakni kekal. Jadi niat itu Pak yang bisa menyebabkan kekal di surga itu, bukan ibadahnya. Kalau ibadahnya ya sebatas umur seseorang. Kalau umurnya 20 tahun ibadah, ya 20 tahun. Apalah arti ibadah orang 20 tahun itu dibandingkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia beriman. Kalau orang itu beriman, andainya dia diberi Allah umurnya sepanjang-panjangnya, artinya abadi juga umurnya, pasti orang beriman ini berniat juga untuk ibadah selama-lamanya. Maka Allah beri balasan dia meskipun amalnya itu hanya sebatas umurnya, disebabkan niatnya akan ibadah selama-lamanya. Jadi penting. Maka supaya kita ini dapat pahala menuntut ilmu ini selama-lamanya, berniatlah untuk menjadi penuntut ilmu selama-lamanya. Meskipun kita menuntut ilmu itu, ngaji itu hanya sebatas umur kita saja. Nah, ini diingat-ingat nih. Itulah sebabnya orang abadi di dalam surga itu. Oh, kayak amal ibadahnya sedikit sekali. Sebaliknya orang kafir nih. Kama annal kafiro, sebagaimana pula halnya orang kafir, yakhludu finnari, akan kekal di dalam neraka, wa illam ya'sillaha illa madata hayatihi faqad. Meskipun ia bermaksiat, yakni kufur kepada Allah itu, lamanya tidak selama-lamanya, tapi hanya sebatas umurnya saja. Kenapa? Karena orang kafir yang tak beriman kepada Allah itu, andainya ia diberi Allah umur yang abadi, tentu niatnya pun tetap akan kufur selama keabadian itu. Maka Allah berikan dia balasan berupa masuk ke dalam neraka juga abadi. Meskipun maksiatnya kan sebatas hidupnya saja kan, setelah orang itu wafat tak bisa lagi dia bermaksiat, sudah selesai kan.
Jadi orang beriman itu karena keimanannya itu niatnya akan beriman seumur-umurnya, maka dia masuk surga juga kekal. Dan orang kafir juga demikian, karena dia kafir dan andai dia diberikan umur yang abadi, ia pun akan abadi melakukan kemaksiatan. Li'anna niyatahu al-kufru ma'asya. Karena sesungguhnya niatnya itu, kekafirannya itu adalah sepanjang-panjangnya juga andainya dia diberikan kehidupan yang abadi. Wa anil Hasanil Basri, dan riwayat daripada Imam Al-Hasan Al-Basri, innama khullida ahlul jannati fil jannati wa ahlun nari fin nari bin niyati. Sungguh dikekalkan ahli surga itu di dalam surga, dan dikekalkan ahli neraka di dalam neraka bin niyati, tergantung pada niatnya itu. Jadi oleh sebab niatnya, maka berniatlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan, kita syukuri, dan dengan keimanan itu kita memang beriktikad akan beriman kepada Allah selama-lamanya. Kita juga berniat, beriktikad, kemudian mengazamkan keyakinan ataupun tekad di dalam hati bahwa kita ini ingin menjadi seorang penuntut ilmu selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat pembacaan daripada kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Semoga manfaat. Ya, silakan diminum kopinya sebelum kita membaca kitab Fathul Ma'in. Jadi itu niat ya. Jadi jangan sepelekan niat. Ketika orang mengajak ayo kita berdakwah, niat. Nah, luar biasa itu maksudnya begitu. Jadi ya cuma niat aja, niat dari dulu. Ya, memang niat dulu. Sebelum, kalau nggak ada niat ya memang nggak kerja ya. Kalau nggak ada niat ya memang nggak ngaji. Ya niat dulu awalnya. Ya, niat.